Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran Bu Nurma, materi selanjutnya ya. Kalau kemarin kita mempelajari atau saya menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi tabelnya ini. Nah, kita kali ini belajar tentang laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan itu sangat penting untuk apa? Untuk nanti ke depannya di perusahaan-perusahaan juga pakai laporan keuangan seperti ini. Laporan keuangan itu ada jenisnya, ada macam-macam. Ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, ada laporan neraca, dan laporan arus kas atau cash flow. Nah, di sini laporan laba rugi, apa yang di dalamnya? Di dalamnya ada, nah tampilannya seperti ini. Ada pendapatan dengan beban. Jadi kita dapat angka-angka ini dari mana sih? Dapat angka-angka ini dapat misalkan contoh pendapatan usaha. Kita dapatnya dari mana? Dapat dari tabel ini. Ya, ini tabelnya nih. Pendapatan usaha 3 juta. Nah, di sini pendapatan 3 juta, yang ambil aja angka pendapatan-pendapatannya. 3 juta, 4 juta, dan 20 juta. Nah, ambil di tabel persamaan dasar akuntansinya dimasukin ke sini. 3 juta, 4 juta, 20 juta. Tulis di sini 27 juta hasil jumlahnya ya. Bebannya kita cari dari tabel yang tadi nih. Ada beban sewa 12 juta, ada beban gaji 3 juta, ada beban perlengkapan 4 juta, beban gaji 1 juta, beban THL, ada beban penyusunan peralatan. Oke, masukin di sini semua. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat ya di tabel, betul tidak? Ada 5. Ada 1, 2, 1 ya, ini di sini 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6. Apa yang belum masuk di saya? Beban sewa, beban gaji. Nah, beban gajinya ada 2 di sini. 3 juta. Beban gaji di sini, jadi jumlahin aja. Di tanggal ini ada beban gaji 3 juta. Di sini ada 1 juta. Nah, jadi dijumlahkan saja. Semua harus masuk dalam sini. Nah, ketika ditotal hasilnya 23.527 dikurang sama 23.500, hasilnya labanya sebesar 3.500.000. Ini saya tulis dalam ribuan rupiah. Gunanya untuk apa? Untuk saya bilang untuk menyimpan nol-nolnya. Harusnya 27 juta. Saya tulisnya nol-nolnya saya simpan di atas dalam nama dalam ribuan rupiah sebesar 27 juta. Nah, lanjut laporan perubahan modal. Berarti yang tadi nih, tabel yang ini 3.500.000 berkelanjutan ke sini. Laba bersih dikurang price modal awal. Modal awal lihatnya di mana? Lihat di tabel persamaan dasar akuntansi ini. Nah, modal awalnya berapa di sini? 50 juta. Ditulis 50 juta. Laba bersihnya dapat dari mana? Laba bersih dapat dari tabel laporan laba rugi 3.500.000. Tulis di sini. Price-nya dapat dari mana? Dapat dari tabel di sini. Tabelnya nih, price, cari. Price. Nah, ada nih 1 juta. Tulis di sini 1 jutanya. 3 juta dikurang 1 juta, 3.500.000 dikurang 1 juta, hasilnya 2 juta 500. Kemudian modal awal ditambah dengan price sama penambahan tadi nih yang laba bersih dikurang price ini dimasukin jumlah hasilnya 52.500. Modal akhirnya sebesar 52.500. Nah, gampang ya, tinggal kalau kalian di tabelnya sudah sesuai, kalian tinggal masukin aja di laporannya. Nah, laporan neraca dapat dari mana? Tadi kan beban sudah, modal sudah, pendapatan sudah, price sudah. Nah, tinggal di sininya. Nah, ada di aktivanya aktiva sama pasiva. Neraca itu ada 2 di dalam laporan neraca. Aktiva sama pasiva. Nah, di dalamnya mohon maaf ini ada ininya. Ada gambarnya ketumpuk. Jadi ini kasnya didapat dari mana? Tabel yang tadi, piutangnya tabel yang tadi nih kalau kalian bingung. Kasnya 30 juta. Kas 30 juta dilihat di akhirnya. Ya. Di akhirnya kasnya 30 juta. Ya, di sini di tabel akhir ya. Di tabel akhir 30 juta. Nah, tulis 30 juta di sini. Piutang usahanya 5 juta.
piutangnya berapa, dilihat 5 juta di akhir tabel. Makanya kalian harus, ini kan tabel lanjutannya ya, 5 juta. Kalau kalian di sini salah, berarti nanti di laporan keuangannya juga akan salah. Piutang 5 juta, perlengkapannya 2 juta, peralatannya 20 juta, akumulasinya berkurang 2.500.000. Masukin semua di sini, di total 54.500.000 ya. Pasifa, utang usaha, dicari di tabel, utangnya ada berapa? Nah, utang usahanya 2 juta di sini. Modalnya tadi di sini 52.500. Ya, tuh 52.500. Dan atau kita bisa lihat di sini ya, 52.500. Jadi, laporan perubahan modal yang di sini biasanya akan sama tabel yang di sini. Kalau dia beda, berarti kalian salah dalam mencatat. Nah, berarti nanti yang kanan, yang ini nih, yang pasifa harus sama dengan aktiva. Aktiva harus sama dengan pasifa. Supaya apa? Supaya nanti kalian tahu benar nggak sih laporan pencatatannya seperti itu. Nah, di sini saya bikinnya 2 supaya saya memudahkan. Ini yang untuk tabel menampilkan ke kalian, ini untuk yang laporannya. Nah, ini laporan arus kasnya. Laporan arus kasnya terdiri dari kas-kas masuk aja yang kalian catat. Nah, di sini biasanya dari ada 3 arus kasnya, ada dari aktivitas usaha, ada dari investasi, ada dari keuangan. Keuangan itu dari investasi sendiri atau modal, ada price. Jadi kalian tulis nih di tabel yang awal ini, nih karena arus kas, jadi kalian lihat kasnya, ini ada kas, ya kan? Nih tabel ini awalnya ada kasnya di sini 50 juta. Ada kas lagi berkurang, pokoknya ada kas lagi, jadi aktivitas kas dicatat semua. Nah, di sini penerimaan kas dari pelanggan ada 3 juta. Ini dapat dari mana sih? 3 juta, 2 juta sama 17.000. 3 juta dapat dari sini ya. Terus apa lagi? 2 juta dapat dari mana? 2 jutanya dapat dari, kita cari ya, 2 juta dapat dari mana? Pokoknya dari yang di tabel ini. 2 juta, nih 17 juta nih. Pokoknya kasih yang ini ya. 3 juta dapat dari sini, 2 juta dapat dari sini, dapat dari sini 17. Yang tidak berkurang, yang tidak dalam kurung kalian ambilnya. Tuh. Di jumlah 20 juta. Pembayaran sewa, ini kan penerimaan artinya masuk, jadi uang masuknya, kita cari uang masuknya tadi nih. Uang masuk ada 3 juta, 2 juta sama 17, pindahin di sini. Terus pembayaran sewa, kita lihat bayar sewa, di keterangan kan bayar sewa itu kasnya berkurang 12 juta. Taruh di sini 12 juta. Nah, bayar gaji, lihat lagi kasnya berkurang untuk bayar gaji tanggal berapa aja? Tanggal 15. Bayar gaji 3 juta. Terus bayar gaji lagi di tanggal 30, 1 juta. Dijumlahin 3 juta tambah 1 juta, hasil 4 juta, dalam kurung juga. Pembayaran beban THL sama bayar utang. Bayar beban THL 1 juta berkurang di sini. Maka ditulis di sini 1 juta dalam kurung. Pembayaran utang tanggal berapa? Bayar utang. Ya. Lihat di sini utang usaha berkurang di tanggal 12. Kasnya berkurang 5 juta, tanggal 12 5 juta, sama bayar utang lagi kapan? Lihat yang utangnya berkurang ya. Nah, 5 juta nih utang berkurang, 5 juta. Jadi kita lihat di kasnya, oh kasnya ini berkurang saat bayar utang 5 juta. Jadi kita lihat di sini 5 juta, utang 5 juta sama utang 5 juta. Kita lihat aktivitas kasnya aja. Ini masukin semua kasnya tadi 5 juta dan lain-lain. Nah, kemudian sudah di total 20 juta, kurang 12 juta, kurang 4 juta, kurang 1 juta, kurang 10 juta, hasilnya minus 5 juta kasnya. Nah, kemudian arus kas dari pembelian investasi. Dari investasi, beli peralatan sama beli perlengkapan. Dilihat di sini, beli peralatan. Peralatan ada, kasnya berkurang sebesar 10 juta. Buat beli peralatan di tanggal 5, tulis di sini 10 juta berkurang. Nah, dia beli perlengkapan tanggal berapa? Kasnya berkurang. Beli perlengkapan dia tanggal sebesar 3 juta, tanggal 8, berarti kasnya
berkurang 3 juta untuk beli perlengkapan nih tadi, karena di sini ininya keterangannya perlengkapan masuk di tabel 3 juta. Tulis di sini. Beli lagi tanggal berapa? Ada lagi nggak beli perlengkapan? Oh ada nih, beli perlengkapan di tanggal kita lihat lagi nih kasnya nggak ada ya, berarti dia ngutang, dia nggak mengeluarkan kas. Di tanggal berapa lagi nih dia beli perlengkapan? Coba dilihat lagi di tanggal berapa dia beli perlengkapan. Dia beli perlengkapan, wah nggak ada ya. Dia beli perlengkapan sebesar 1 juta. Mana ya? Oke, nanti dilihat lagi. Nih, berarti kan saya ini salah mencatat nih, harus ada yang kelewat nih. Ya. Ini ada yang kelewat nih di saya. Nah, begitu pokoknya caranya seperti itu, kita cari semua yang ada perlengkapannya. Nah, jadi nanti kita bisa tahu. Nah, kayak salah ini kan saya salah nih, tanggal 1 juta saya nyari dulu di mana. Nah, di sini 1 juta. Nanti dikurang nih, ini dijumlah baru masukin sini. Pokoknya yang ada di kas nih semua dimasukin. Oh ini sorry nih ketemu nih barunya. Nih dia beli perlengkapan, lanjut ya di sini. Pembelian peralatan tadi 10 juta di kasnya. Dapat dari ini nih. Dia beli peralatannya 10 juta. Peralatan dia beli 20 juta, tapi kasnya baru berkurang 10 juta, dicatat di sini 10 jutanya. Nah, pembelian perlengkapan di tanggal berapa? Pembelian perlengkapan di tanggal 3, ini beli perlengkapan 1 juta. Nah, kasnya kan berkurang, kita hanya di laporan arus kas, kita hanya mencatat kasnya aja yang di kas-kas semua dicatin, dikelompokkan. Nah, di sini kas 1 juta. 1 juta tulis di sini. Tanggal berapa lagi ada 3 juta nih kasnya. Dia beli perlengkapan 3 juta, kasnya berkurang 3 juta. Nah, tulis di sini 3 juta, baru dijumlah dalam kurung karena dia kasnya berkurang besar 4 juta. Tulis di sini 10 juta tambah 4 juta, 14 juta, hasilnya 5 juta ditambah 14 juta, hasilnya 19 juta. Nah, ada satu lagi arus kas yang belum kecatat. Ada investasi sama prive. Investasi di sini. Nah, investasi kan di sini belum masuk. Jadi harus di sini kalian harus di sini kalau misalnya udah ditandain. Ini udah masuk, akun ini udah masuk, akun ini udah masuk, kasnya ini udah masuk. Ini udah masuk juga. Nah, ini udah masuk. Pokoknya kalau ini yang di sini, ini semua tanggal ini harus kalian masukin ke dalam laporan arus kas nih yang saya merah-merahin. Harus masuk. Kalau misalnya ada yang belum masuk, berarti nanti laporan arus kasnya salah. Nih, akun ini nih, cuma kalian kelompokin aja. Misalnya ini kasnya berkurang, kasnya bertambah nih, habis ada investasi soalnya. Nah, berarti kan kita tadi masukin nih ke laporan investasi 50 juta. Nah, terus akun kas yang aktivitas keuangan ada prive 1 juta. Nah, ini kan ini udah masuk semua nih. Kita cari yang belum masuk apa? Rupanya yang belum masuk adalah prive. Nah, ini kan udah dimasukin semua ke laporan arus kas nih, angka-angka ini. Nah, yang belum masuk apa? Yang belum masuk ini prive-nya sebesar 1 juta. Nah, kita masukin ke sini sebesar 1 juta berkurang. 50 juta kurang 1 juta 49 juta. Nah, terakhir di sininya 30 juta dari mana? Dapat dari 49 kurang 19 juta. Sampai situ ya. Jadi harus dimasukin semua yang ada di sini karena ini laporan arus kas. Maka kita catat yang di tanggal-tanggalnya aja yang ada di kas. Tinggal kalian kelompokkan nih. Oh, ini prive ini sama modal ini adanya di arus kas bagian keuangan. Oh, pembelian peralatan itu ada di aktivitas investasi. Pembelian perlengkapan sama pembelian peralatan. Nah, dia peralatan ada 20 juta di sini.
kasnya berkurang, berarti kasnya berkurang untuk beli peralatan ini. Masukinlah di sana, itu keterangannya dia pembelian peralatan. Itu ya, mungkin kalau kalian ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke Bu Nurma. Mungkin laporan arus kas ini ada yang belum mengerti atau rumit dan lain-lain, itu bisa kalian tanyakan kepada saya. Oke, boleh dijapri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.